Assalamualaikum. Hello my brilliant student. How's life? Hopefully all of you are in good condition. For this occasion, we will discuss very interesting topic. It's about passive voice. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang passive voice. Seperti yang kita ketahui, passive voice itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Iya, contohnya seperti ini. Ketika kita mau bilang saya makan ice cream, gitu. Itu aktif ya. Bahasa Inggrisnya gimana? I eat ice cream. Good. Nah, sekarang Miss Dwi tanya nih, bagaimana bahasa Inggrisnya ice cream dimakan oleh saya? Mayoritas siswa kita akan bilang ice cream, it's me. Oh my god. Kenapa? Ini tuh salah fatal. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia jadinya ice cream memakan saya. Wow, horor sekali kan? Nah, biar tidak horor belajar bahasa Inggrisnya, mari kita belajar bersama tentang passive voice. Good. Dalam bahasa Inggris terdapat 10 jenis passive voice. But for this occasion, we will try to discuss together passive voice in 5 types. First, yang pertama adalah present simple. Present simple ini kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang present continuous, di mana kalimat ini kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi. And the third is about past tense. Yap, yang ketiga itu past tense teman-teman, di mana kita gunakan past tense ketika kita ingin menceritakan sesuatu yang telah lampau. Good. Nah, yang keempat kita akan belajar tentang future, masa depan, di mana future ini biasa kita gunakan untuk menceritakan sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi. Dan yang terakhir kita juga akan bersama-sama belajar tentang present perfect, di mana present perfect ini akan menjelaskan sesuatu yang baru saja kita lakukan. Oke, check this one out for the first time. Oke, sekarang kita akan belajar tentang passive voice tipe pertama, yaitu present simple. Betul sekali. Contohnya kayak gini. I give a flower. Saya memberikan setangkai bunga. Itu kalimat aktif. Nah, kalau kalimat pasifnya maka akan berubah menjadi a flower is given by me. Setangkai bunga diberikan oleh saya. Seperti itu. Jika teman-teman perhatikan, a flower yang semula di belakang akan berubah di depan. Oke, yang pertama itu. Dan yang kedua, kata kerja yang semula give telah berubah menjadi is given. Given merupakan verb ketiga dari kata kerja give. Dan yang terakhir ada by me. By me ini merupakan turunan dari subjek I. I berubah menjadi me. Is it clear for you? Apakah sudah jelas? Apabila belum jelas, teman-teman bisa saksikan ilustrasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada sesi pertama ini ada present simple. Dalam present simple, teman-teman harus mengubah verb 1 ke dalam is, am, are, dan verb 3. Selain itu, teman-teman juga harus merubah subjek. Misalkan nih subjeknya they, maka dia harus diubah menjadi them. Mari kita saksikan ilustrasi soal berikut ini. He blows 7 balloons. Dia laki-laki meniup 7 balon. Ini merupakan kalimat aktif. Nah, bagaimana kalimat pasifnya? Sangat mudah, yaitu objek 7 balloons diletakkan di awal kalimat.
Good. 7 balloons. Kemudian, kata kerja blows yang merupakan kata kerja bentuk pertama kita ubah menjadi to be verb 3. Nah, setelah itu mari kita tentukan to be dari 7 balloon. Apakah dia is, am, atau are? Yang harus teman-teman ingat, 7 balloons merupakan kata jamak. Ini kata benda jamak ya, lebih dari satu. Maka to be-nya adalah brilliant, are, good job. Nah, karena sudah diketahui to be-nya are, maka kita hanya perlu merubah blows menjadi kata kerja bentuk ketiga. Maka hasilnya adalah are blown, good job. Dan langkah terakhir, teman-teman hanya perlu merubah he menjadi by him. Maka kalimat pasif dari he blows 7 balloons adalah 7 balloons are blown by him. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan? Apakah masih semangat? Kalau begitu, mari kita lanjutkan semangatnya untuk memasuki tipe yang ketiga. Tipe ketiga ini kita sering sebut yaitu simple past, di mana kita gunakan simple past ini untuk menjelaskan sesuatu yang telah terjadi atau telah lampau. Oke, good. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. I made a cake yesterday. Nah, kalau diubah ke dalam kalimat pasif, maka dia akan menjadi a cake was made by me. Apakah teman-teman merasa kebingungan? Oke, jangan khawatir teman-teman. Yang harus teman-teman ingat pada simple past ini, to be-nya hanya ada dua, was atau were. Pakailah was apabila objeknya itu tunggal atau satu gitu kan. Dan pakailah were apabila objek yang di depan itu lebih dari satu. Jadi kalimatnya gimana? Good, ya betul sekali. A cake was made by me. Gimana? Yuk, mau latihan langsung? Oke, kita akan latihan dengan ilustrasi berikut ini. Ilustrasinya adalah we drank a cup of coffee. Kami minum secangkir kopi. Ini merupakan kalimat aktif. Nah, bagaimana caranya agar kalimat tersebut bisa berubah ke dalam bentuk pasif? Caranya mudah, yaitu a cup of coffee yang merupakan objek kita letakkan di depan. A cup of coffee. Selanjutnya, langkah kedua, kata kerja drank yang merupakan kata kerja bentuk kedua, kita ubah ke dalam bentuk to be verb 3. Ingat ya teman-teman, drank merupakan kata kerja bentuk kedua. Drink, drank, drunk. Setelah menentukan kata kerja bentuk ketiga, kita harus menentukan to be. To be dari a cup of coffee adalah apakah was ataukah were? Brilliant! Was. Kita memakai was. Kenapa? Karena ini adalah a cup of coffee, tunggal. Kalau tunggal menggunakan was. Kenapa pakai was atau were, Miss? Ini tipe ketiga, yaitu past tense. Menceritakan tentang masa lampau, maka to be-nya was atau were. Jika kita gabungkan, maka akan terbentuk was drunk. A cup of coffee was drunk by us. Apakah sudah paham? Good.
Ya teman-teman, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan pastikan teman-teman melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Pastikan nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di Active Voice. Dadah!